Halo semuanya, perkenalkan aku Alivia Natsya Putri. Aku dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat tutorial pengolahan SPSS dengan judul dataku yaitu pengaruh pandangan konsumen terhadap harga produk dan kepuasan pelanggan. Nah, kali ini aku cuman menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X-nya tuh yang mana ya? Variabel X-nya itu yang pandangan konsumen. Dan variabel Y-nya ini yang harga produk dan kepuasan pelanggan. Jadi, kita saksikan sama-sama tutorial dari aku. Let's go. Baik, di sini kita langsung saja buka aplikasi SPSS-nya. Oke, klik bagian SPSS-nya. Karena saya di sini sudah menaruh filenya, datanya. Nah, kalau sebelum kita menaruhnya, kita klik variable view. Nah, lalu dari variable view, karena aku menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan Y, dan satu variabelnya itu ada 9 dan 10 pertanyaan. Nah, di variabel X aku menggunakan 10 pertanyaan. Jadi, namanya itu aku ganti menggunakan kode yaitu X1 1 X1 2 dan Y1 1 Y1 2 gitu. Nah, lalu kita jangan lupa untuk tulis total X, total Y, dan total XY. Nah, kalian klik seperti ini. Lalu kalau sudah, kalian klik data view-nya. Lalu kalau sudah klik data view, nanti akan terbuka seperti itu. Lalu kita copy, buka filenya di Excel, karena aku udah aku pindahin ke Excel, jadi aku copy dari Excel, lalu aku paste ke SPSS-nya. Nah, nanti seperti ini, lalu kita klik analyze, correlate, nah, nanti akan terbuka seperti ini, lalu kita klik Ctrl A untuk ngeblok semuanya, lalu kita pindahkan ke variables. Nah, setelah ini kita klik OK, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini itu untuk kita uji validitas. Nah, setiap pertanyaan itu valid, bisa dinyatakan valid atau tidak. Nah, lalu ini kita lihat X1-nya itu, ini kan X1. Nah, habis itu kita lihatnya di total XY. Nah, yaitu 0,768. Seperti itu. Lalu kita buka ke bagian laporan aku. Nah, laporannya aku buat seperti ini. Nah, ini correlate-nya untuk X1. Nah, terus habis itu aku X2-nya aku taruh juga. Dan seterusnya. Nah, kita bisa klik ya, teman-teman. Lalu seek-nya itu sesuai dengan yang ada di bawah angka yang tadi yang kita lihat itu 0,768 itu, di bawahnya itu 0,000. Nah, itu kita taruh di seek-nya. Nah, sekarang lanjut ke value table. Dari mana sih angka value table itu? Nah, kita lihat dari table R. Karena responden aku itu ada 53, jadi kita ambil yang 51, lalu kita lihat di kolom 0,025. Nah, itu yang hasilnya 0,02706. Seperti itu. Lalu kita buka lagi ke Word-nya. Nah, sama kan? Nah, karena correlate-nya lebih besar dari R table-nya atau value table-nya, maka dapat dikatakan valid.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada variabel pandangan konsumen atau biasa disebut X dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Tingkat kekuatannya, hubungan antara item pertanyaan juga bervariasi dari kategori lemah hingga berat. Lalu kita balik ke variabel Y ya sekarang. Kita balik lagi nih ke SPSS-nya. Kita buka. Lalu kita lihat di sini Y-nya. Dan sama seperti tadi kita lihatnya di kolom total XY. Nah, sama kan 0,0699 di tabelnya, tabel SPSS-nya. Lalu value tabelnya sama seperti di atas, yaitu 0,2706. Nah, di sini Y-nya juga sama ya guys. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada variabel produk, harga produk dan kepuasan pelanggan dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Lanjut, selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Oke, kita balik lagi ya ke SPSS-nya. Nah, untuk reliabilitas kita klik analyze, lalu scale. Oke, nanti terbuka seperti ini, lalu kita pindahkan total X dan total Y-nya saja. Beda seperti tadi, kalau kali ini kita hanya menghitung menggunakan total X dan total Y-nya saja. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, crown alpha-nya itu untuk variabel X-nya, yaitu pandangan konsumen, dan sebelahnya lagi itu untuk variabel Y-nya. Jadi untuk variabel X crown alpha-nya 0,952 dan variabel Y-nya 0,953. Untuk total question-nya, yaitu pandangan konsumen itu ada 10 pertanyaan, dan untuk harga produk dan kepuasan pelanggan itu ada 9 pertanyaan. Nah, kalian pasti tanya kan, kenapa bisa limit crown alpha-nya 0,60? Itu dari rumus guys. Jadi, kalau misalkan crown alpha-nya lebih kecil daripada limit crown alpha-nya, maka dinyatakan unreliable. Nah, tapi karena punya Q ini lebih besar, nah maka dinyatakan reliable guys. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan adalah reliable dalam uji reliabilitas ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke uji T. Nah, karena ini masih data yang sama, kita buka analyze, regression, dan pilih linear. Lalu akan terbuka seperti ini. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa itu total X dan di laporan aku itu udah ada kata-katanya pandangan konsumen. Karena aku udah ganti ininya ya guys, kalau di laporan. Nah, tapi kita bisa tetap pakai yang ini. Total X-nya kita pindahin ke independennya. Nah, seperti ini. Lalu total Y-nya kita pindahin ke dependent. Nah, lalu kita klik statistik. Nah, kita contreng semuanya yang ada 5 itu di sebelah kanan. Nah, tadinya kan tidak ada ya guys harusnya. Nah, tapi kita klik semuanya. Kita okein, kita contrengin. Kalau sudah seperti ini, lalu kita klik continue. Lalu selanjutnya kita klik plot. Sesudah itu, Z-pred kita pindahkan ke X. Dan S-receipt kita pindahkan ke Y.
Nah, kita klik continue, lalu klik OK. Nah, akan keluar beberapa tabel seperti ini. Kita mencari tabel koefisien. Nah, ini lalu bisa kita lihat sama seperti yang ada di laporan kita. Nah, kita bakal menghitung nilai, kita bisa lihat nih nilai T hitungnya itu adalah 15,613. Bisa dilihat di kolom T. Lalu kita mau lihat untuk T tabel kita. T tabel kita itu berapa ya? Yang seperti aku bilang, kalau responden aku itu ada 53. Nah, karena aku 2 variabel, jadi dikurang 2. Nah, berarti hasilnya 51. Dan kita lihat 51 di kolom 0,025. Yaitu hasilnya 2,00758. Maka dapat dikatakan T hitung aku lebih besar dari T tabel. Dan nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan bahwa hipotesis 0 aku ditolak dan hipotesis alternatif atau H1 aku diterima. Hasil dari hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pandangan konsumen terhadap kepuasan pelanggan. Artinya, semakin banyak pandangan konsumen, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kok tiba-tiba kenapa hasilnya itu kepuasan pelanggan, bukan harga produk, seperti itu. Kita lihat lagi kulas di bab 2 aku itu yang isinya H0 aku itu adalah 0 aku diduga terdapat pengaruh pandangan konsumen terhadap harga produk. Nah, lalu H1-nya diduga terdapat pengaruh pandangan konsumen terhadap kepuasan produk. Karena yang tadi aku bilang, kalau H0 aku ditolak, maka berarti hasilnya H1 aku diterima. Maka terdapat pengaruh pandangan konsumen terhadap kepuasan pelanggan. Nah, sudah lihat kan tadi gimana cara pengolahan SPSS dari aku. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.